Provinsi Papua Barat. Provinsi yang dikenal dengan julukan burung cendrawasih di ujung timur Indonesia. Provinsi yang satu ini, yang beribu kota Manokwari ini, adalah salah satu provinsi yang diberikan status sebagai daerah khusus dan diberi kewenangan otonomi khusus. Kekhususan tersebut terlihat dengan adanya Majelis Rakyat Papua yang tidak ada di provinsi lain. Selamat datang di Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Keunikan rumah adat. Bangunan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Papua Barat. Provinsi Papua Barat
merupakan provinsi yang memiliki cerita panjang sebelum menjadi bagian wilayah Indonesia. Provinsi ini terletak pada bagian kepala burung Pulau Papua dengan beberapa pulau-pulau di sekitarnya. Papua Barat merupakan pemekaran dari daerah induk Papua. Awalnya, provinsi ini bernama Irian Jaya Barat, lalu berganti menjadi Papua pada tahun 2007 yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pergantian nama ini dilandasi pandangan 2 tapi 1, 1 tapi 2, yaitu dalam satu tanah Papua terdapat 2 provinsi, tetapi tetap satu Papua. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku aslinya. Arsip Portugis dan Spanyol abad ke-16, nama Papua mereka gunakan untuk menyebut orang dan tempat di Kepulauan Raja Ampat dan pesisir barat Papua. Namun rupanya Papua juga berasal dari bahasa Biak, masyarakat Biak di pulau kecil yang terletak di Teluk Cendrawasih. Menyebut Papua dengan nama Sub-i-Papua yang artinya tanah di bawah matahari terbenam. Provinsi Papua Barat kaya akan sumber daya alam dan bentangan pesona alam yang indah. Di antaranya Kepulauan Raja Ampat dengan 4 gugusan pulau lainnya merupakan salah satu 10 dari perairan terbaik untuk diving. Taman Nasional Burung Cendrawasih yang merupakan Taman Nasional Perairan Laut terluas di Indonesia, serta Taman Nasional Lawrence yang merupakan Taman Nasional terluas di Asia Tenggara. Papua Barat, disingkat Pabar, adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Provinsi Papua Barat terletak antara 0 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan antara 124 derajat sampai 132 derajat bujur timur dengan luas wilayah Papua Barat adalah berupa daratan seluas 102.955,15 km2. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cendrawasih. Sebelah selatan dengan Laut Seram dan Tenggara berbatasan dengan Provinsi Papua. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling, bagian West New Guinea, Gini Baru Barat, pada masa Hindia Belanda. Pembagian wilayah Provinsi Papua Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 1 kota, dengan Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Dari total seluruh luas wilayah Provinsi Papua Barat, wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana memiliki luas wilayah yang paling besar. Persentase luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 20,24% dan Kabupaten Kaimana sebesar 15,78%. Kedua wilayah ini terletak pada bagian selatan Provinsi Papua Barat. Ternyata tidak hanya hewan yang berkaki 1000, rumah pun ada yang berkaki 1000. Inilah rumah adat khas etnis Arfak, Papua Barat, yang bernama Muat Aki atau Ikojei, lebih dikenal dengan sebutan rumah kaki 1000. Biasanya, rumah panggung mempunyai tiang pondasi yang hanya terdapat di bagian sisi pinggir rumah. Namun, berbeda dengan jenis rumah panggung lainnya. Rumah ini memiliki tiang pondasi rumah yang tersebar di seluruh bagian bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan. Karena keunikannya inilah, maka rumah adat ini mendapat sebutan rumah kaki 1000. Berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut rumah adat dari Papua Barat, rumah kaki 1000, berbeda dengan rumah panggung di daerah lain. Sebutan kaki 1000 ini karena rumah dibangun di atas jejeran tiang penyangga berukuran sangat kecil yang dibuat sedemikian rapat, sehingga tidak ada celah sedikit pun. Sehingga jika dilihat, rumah tersebut memiliki banyak kaki seperti hewan kaki 1000.
Rumah kaki 1000 dindingnya terbuat dari kulit pohon butska, atapnya dari tumpukan daun pandan, dan lantainya terbuat dari pohon batan bambu yang ditata rapi. Rumah panggung orang Arfak ini tidak memiliki jendela. Alasannya karena ingin menyatu dengan alam. Itulah mengapa mereka membuat semua pondasinya dari bagian pepohonan. Adapun rumah ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Selain untuk melindungi diri dari binatang liar, rumah panggung tanpa jendela membuat penghuninya nyaman dan dipercaya aman dari roh jahat. Pada bagian dalamnya, rumah ini hanya memiliki 2 bagian saja. Itu berarti tidak ada kamar di dalamnya. Pria dan wanita dipisah, bagian kiri untuk perempuan, ngimsi, dan bagian kanan untuk laki-laki, ngimbi. Rumah kaki 1000 bisa menggambarkan salah satu warisan budaya nenek moyang suku Arfak di Papua yang bernilai sejarah. Makna yang terkandung dalam rumah kaki 1000 bisa menjadi sebuah cermin bagi bangsa Indonesia dalam membangun kebersamaan bermasyarakat. Oleh karena itu, pelestarian budaya rumah kaki 1000 ini penting dalam menjaga warisan kebudayaan Indonesia. Pakaian tradisional bisa diartikan sebagai hasil kebudayaan yang berkembang di suatu masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, semua daerah pastinya memiliki pakaian adat tradisionalnya masing-masing, salah satunya Papua Barat. Pakaian adat atau baju tradisional khas Papua Barat ialah baju ewer. Pakaian adat ini tergolong unik karena menggunakan bahan alam, yakni jerami, sebagai bahan utama pembuatannya. Simak ulasan berikut ini. Halo Sobat Rauf, berikut pakaian adat dari Papua Barat. Pakaian adat Papua Barat dibedakan menjadi 2, yakni untuk pria dan untuk perempuan. Penggunaan baju ewer untuk pria dan perempuan tentunya berbeda. Untuk pria, biasanya baju ewer hanya dikenakan sebagai bawahan saja tanpa atasan. Bahan utama pembuatannya dari jerami yang telah dikeringkan, panjangnya bervariasi, namun kira-kira selutut dan dikenakan di bagian pinggang. Sedangkan untuk perempuan, baju ewer terdiri atas bagian atasan dan bawahan. Untuk bawahannya juga terbuat dari jerami yang telah dikeringkan, kurang lebih panjangnya juga selutut dan dikenakan di pinggang. Sedangkan atasannya terbuat dari kain. Seiring perkembangan zaman dan modernisasi, baju ewer untuk pria dan perempuan bagian atasannya sudah terbuat dari bahan kain. Maka bisa disimpulkan jika baju ewer ini memadukan unsur bahan alam dan kain sebagai bahan utamanya. Untuk aksesorisnya, biasanya pria dan perempuan mengenakan sejenis penutup kepala dengan motif khas Papua Barat. Baju ewer cukup sering digunakan oleh masyarakat Papua Barat, misalnya dalam upacara adat, upacara resmi atau lainnya. Provinsi Papua Barat memiliki 24 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahkan, setiap suku bangsa dapat memiliki dari 1 bahasa. Oleh karena itu, provinsi ini menduduki urutan kedua bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Papua Barat memiliki 102 bahasa daerah. Salah satu etnis yang dikenal dari Papua Barat adalah etnis Arfak. Orang Arfak dikenal sebagai etnis yang bangga dengan identitas kesukuan. Bila orang Arfak keluar dari daerahnya, mereka tidak segan mengaku sebagai bagian dari suku besar etnis Arfak. Provinsi Papua Barat, mayoritas penduduknya beragama Protestan. Papua Barat memiliki banyak tradisi unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Budaya Papua Barat yang begitu unik harus dilindungi. Hal ini menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahwa selain pelestarian juga inovasi budaya, sehingga budaya tersebut bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut tradisi di Papua Barat, tradisi kain timor. Seperti daerah-daerah di Indonesia, pada lazimnya yang memiliki kekayaan tradisi, suku-suku di Kabupaten Maibrat pun masih memegang teguh tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang. Salah satu tradisi yang terus dilestarikan adalah tradisi kain timur. Kain timur diidentikan dengan masyarakat Maibrat sebab dalam setiap upacara-upacara adat, kain timur menjadi syarat utama yang harus dihadirkan. Sejarah kain timur sendiri memiliki perjalanan panjang, unik dan menarik dari Nusa Tenggara Timur, NTT, hingga berada di tanah Papua. Sehingga wujud kain tersebut serupa dengan kain timur di NTT. Bo atau kain timur menjadi benda yang mutlak dan tidak dapat diganti atau ditukar dengan barang berharga apapun. Kain timur memiliki jenis yang beragam.
Jenis tersebut antara lain kain han merah atau kain han hitam, bokek, boirim, serta, koba dan yang lainnya. Tingkatan kelas kain timur dinilai berdasarkan kelangkaan dan kualitas kain timur itu sendiri. Semakin tua usia kain timur, maka harganya akan semakin mahal. Tradisi kain timur yang paling menarik terdapat dalam rangkaian upacara peminangan hingga pernikahan. Upacara peminangan atau dalam bahasa Maibrat disebut Amu Enfot Bofot yang berarti kami minang perempuan disebut pula sebagai upacara ketuk pintu. Dalam prosesi ini pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar. Pada acara peminangan ini pihak keluarga laki-laki membawa kain timur dan sejumlah uang namun masih bersifat kerelaan sebagai buah tangan, seserahan, bagi keluarga pihak perempuan. Selanjutnya, tradisi injak piring. Mansorandat atau tradisi injak piring adalah penyambutan bagi mereka yang pergi merantau jauh di luar tempat asal untuk waktu yang cukup lama. Masyarakat percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan syukur karena telah menjalani perjalanan jauh. Yang menjadi ciri khas dari tradisi ini adalah menginjak piring. Masyarakat percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan syukur karena telah menjalani perjalanan jauh. Yang menjadi ciri khas dari tradisi ini adalah menginjak piring. Mansorandat adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Tradisi ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Selanjutnya, sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya. Dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Angka 9 melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Prosesi ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Makanan adat yang mereka makan setelah prosesi ini yaitu makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari sesepuh Doreri. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring dan makan bersama. Keanekaragaman budaya di Indonesia mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona. Tak akan ada pernah habisnya aku cinta Indonesia.